Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Marilah kita sama-sama kita bersyukur, kita berterima kasih, kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kasih sayang rahmatnya, anugerah-anugerah yang mana sehingga kita bisa kumpul lagi malam hari ini di Majelis Nurul Yakin dalam keadaan penuh dengan kesehatan, dalam keadaan penuh dengan keselamatan. Mudah-mudahan semakin hari Allah semakin jadikan diri kita, keluarga kita penuh dengan kebaikan sehingga menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kada terasa nggih bahwa manusia ini ulun pian semakin hari ini semakin menua apa semakin memuda. Memude kan? Muda. Semakin menua apa semakin muda? Memuda. Bukan memuda tapi memudar. Bukan memuda, ya, memudar. Ketahuilah bahwa seorang nabi, seorang rasul, seorang aulia salihin, orang-orang saleh itu mereka mencari bekal untuk kehidupan berikutnya yaitu alam akhirat. Mereka meras keringat sekuat tenaga cari ilmu dan memperbanyak amal siang dan malam. Enggak ada kisahnya para nabi, para rasul itu pemalas-malasan, gawiannya guring aja atau gawiannya mengunjun aja. Nggih, gawiannya berjalanan aja. Gawiannya santai aja. Enggak. Siang malam, padahal Nabi Rasul ini sudah dijamin surga. Tapi nggak ada yang namanya orang soleh malas ibadah. Kenapa? Pertama, mereka ibadah bukan karena cari pahala, mereka ibadah karena rasa bentuk syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kaki beliau bengkak, Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, pian ini kekasih Allah, dosanya sudah dihapus, mata qaddam wa mata akhir. Dosa yang sebelum pian perbuat, apalagi yang sudah pian perbuat. Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, afala an akuna abdan syakura. Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi ibadahnya itu untuk bersyukur, ibadahnya karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, wah apalagi sahabat ini amal-amalnya, ibadahnya banyak-banyak. Nggih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu termasuk bukan ibadahnya lagi, sedekahnya Pak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini salah satu termasuk sahabat yang kaya raya, berjuang bersama Rasulullah, membela mati-matian Rasulullah. Bukan hanya hartanya yang dia habiskan untuk Rasulullah, dia punya 10 ruku tingkat 3 di Mekah. Bayangkan, di Samarinda aja tingkat 3 apa baik, apalagi di Mekah. Kan zaman bahari loh, zaman bahari Mekahnya ini juga sudah paling maju ini di dunia, itu Mekah itu juga. Habis Abu Bakar pengen butuh dana nih. Siap ya Rasulullah, 1 ruku dijual. Mau beli stone ini nggak ada anggarannya. Siap ya Rasulullah, 1 ruku lagi. Kalau pian boleh beli stone nggak usah jual ruku, cukup jual sepeda motor cukup. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, beliau kalau sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Cuman 1 rakaat 15 juz Al-Qur'an, rakaat kedua 15 juz bacaan Al-Qur'an. Nah, kita kayak Pak, ngambil jusnya aja, Al-Qur'annya kena.
Sayyidina Ali, apalagi Sayyidina Ali ini kalau sudah qiyamul lail, nggih, beliau ini menangis berseduh berdiri aja mulai isya sampai subuh. Mulai isya sampai subuh. Kayak apa para sahabat yang lain, ulama soleh yang lain seperti siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau dijuluki As-Sajjad. As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Hari-hari sujud. Sehari semalam itu ada riwayat beliau ini mampu mengerjakan sholat 1000 rakaat. Bayangkan, 1000 rakaat kada gampangan ini. 1000 rakaat. Oke. Kemudian banyak di antara aulia ibadah-ibadahnya itu banyak-banyak. Ya, di antaranya yaitu Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini Pak salah satu wali sultanul aulia, wali kutub yang sering berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah, secara langsung. Kalau secara mimpi hari-hari. Muhammad. Syekh Ahmad Rifai ini Pak, zikirnya baca sholawat itu setiap hari 80.000 sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 80.000. Dia berapa? Ada yang 50.000? 25? 10.000? 5.000? Ini bukan sholawat, ini namanya lelang. Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau setiap hari zikirnya itu baca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah itu 25.000 kali. Belum lagi bacaan kalimat zikir ya, kalimat tauhid, la ilaha kalimat Allah 25.000 kali. Shalawatnya 25.000 kali. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang ngarang Ratibul Haddad, ketika beliau masih kanak-kanak, pagi sidin ke madrasah ngaji. Nah, antara madrasah dengan rumah itu ada masjid. Sebelum sekolah, sholat duha dulu di masjid. Sholat duha 8 rakaat, lanjut sunnah mutlak 200 rakaat. Nggih, kayak apa biasa adalah sholat mutlak 200 rakaat. Sholat tarawih aja 20 ditawar 8. Apalagi 200 rakaat. Aduh, asam urat, rematik, encok, begelino, kambuh semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa zikir kita? Berapa sholawat kita? Berapa istighfar kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'a marrah wa fi riwayah 70 marrah." Aku Rasulullah ini jamin surga, bukan hanya jamin surga, bisa memberikan syafaat dan memasukkan manusia ke dalam surga. Sudah pasti surga, diberikan wewenang memasukkan orang ke dalam surga. Sidin itu setiap hari beristighfar, membaca istighfar setiap hari sebanyak 70 kali, dan ada riwayat 100 kali, padahal nggak punya dosa. Kalau kita kayak apa? Hari-hari dosa gawiannya, bujur-bujur. Ngaku aja setiap hari yang suka ngelirik bininya orang siapa? Ayo siapa? Ada gak orangnya? Coba angkat tangan Pak. Nah, oh ya, Habib Muhammad kada nyaman badan, gak enak badan, sedikit lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur sehingga tetap selalu senantiasa bisa membimbing umat selamat dunia maupun akhirat. Al-Fatihah.
Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya dosa, bersih, putih, dijamin surga. Setiap hari ini istighfarnya 100, paling sedikit 70. Kalau kita seandainya kita istighfar 1000 itu belum cukup. Kenapa? Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Nah, kalau coba kita ibadah sholatnya, pernah ada yang sholat 1000 rakaat, 500, 150, berarti sholat kita sedikit atau banyak? Sedikit. Zikir kita sedikit atau banyak? Istighfar kita sedikit atau banyak? Kemudian sholawat kita sedikit atau banyak? Sedikit. Sedekah kita sedikit atau banyak? Sedikit dibanding para aulia. Para aulia ini Pak sudah dicintai oleh Allah, pangkatnya tinggi di sisi Allah, dekat dengan Rasulullah, ilmunya banyak, kemudian pasti selamat dunia akhirat. Itu ibadahnya banyak, ibadahnya tinggi, semangatnya luar biasa. Lah kita nggak ada jaminan, ibadah sedikit. Lah terus apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang akan kita bawa supaya kita bisa selamat? Kayak Habib. Nah, karena itu para alim ulama, para jamaah dirahmati Allah, jadilah manusia itu yang pandai, yang pintar. Bolehlah kita ini manusia yang malas ibadah, tapi kalau kita ibadah jangan juga menggunakan tenaga. Kenapa? Bukan waktunya lagi kita ibadah dengan tenaga. Kenapa? Karena ibadah dengan tenaga butuh waktu yang lama dan butuh tenaga yang ekstra. Karena itu selama kita hidup yang pintar, mana ibadah yang pahalanya banyak, amalannya sedikit kita amalkan. Alhamdulillah. Termasuk apa? Istiqomah duduk hadir majelis. Ini duduk di hadir majelis, semua hadisnya hafal Pak. Hadir majelis, hadir pengajian, dimanapun berada, di masjid, di musola, di langgar, di pondok pesantren, duduk dengarkan ilmu itu lebih utama di sisi Allah dari sholat 1000 rakaat. Bayangkan ya. Ada riwayat khairun min ibadati sanah, lebih afdal daripada ibadah 1 tahun 24 jam kali 1 tahun non stop. Kada pakai guring, kada pakai makan, kada pakai berjalan, kada pakai santai, ibadah 24 jam kali setahun. Bayangkan ya. Nyaman, duduk hadir duduk dari rumah sempetin ke pengajian, di majelis ya, santai baca selawat. Orang-orang bergoyang ikut goyang juga, nyaman. Waktunya makan juga, kasih roti hantam, kasih kopi minum, kasih air minum, orang bulik-bulikan juga. Kalau bertahan diusir sama berlebihan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nih ibadah sebentar tapi pahalanya besar. Ibadah sedikit tapi barokahnya besar. Kapan deh duduk aja pian di majelis ilmu, walaupun berdiam. Orang-orang lagi bersolawatan, no, ya pian diam aja. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Orang-orang lagi baca sholawat Allahumma sholli wa sallim dan ketip apa pahala. Yang penting ada di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan sampai ketinggalan istiqomah. Ya, majelis Nurul Yakin kita hadiri, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah keistiqomahan sehingga kita bisa mensyiarkan majelis Nurul Yakin, majelisnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga kalau ibadah yang lain sama, cari fadilah, keutamaan amal, amalkan. Oke, di antaranya apa? Subuh bangun, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh,
itu sholat sunnah, namanya sholat sunnah fajar. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama di sisi Allah daripada sedekah dunia dan seisinya. Bayangkan Pak, seandainya orang Kota Bangun punya Kota Bangun, ini sekota Bangun ini, ampunnya, rumah-rumahnya milik dia, pom bensinnya milik dia, kebun-kebunnya milik dia, bahkan Sungai Mahakam punya dia. Kayak apa sugihnya orang ini? Kemudian disedekahkan, kayak apa pahalanya banyaknya? Ini bukan Kota Bangun dia punya, dunia bayangkan miliknya dia sedekahkan. Sama pian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh di sisi Allah lebih afdol. 2 rakaat sebelum sujud, 2 rakaat fajar lebih afdol daripada sedekah dunia dan seisinya. Bayangkan sedekah tiap hari dunia seisinya, dunia dan seisinya. Silahkan kerja kalau gitu, silahkan cari duit sebanyaknya, silahkan tidur, silahkan kalau mau mancing, silahkan mau keliling, silahkan mau berjalan. Cuman waktu-waktu yang tertentu sempatkan 5 menit, 10 menit, akan menutupi kekurangan umur kita yang sudah lewat, yang sudah sia-sia karena kita gunakan jauh lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis maghrib kalau seandainya enggak ada majelis, habis maghrib enggak ada majelis, habis sholat maghrib, sholat sunnah awabin 6 rakaat, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah isna asyara sanah, seperti ibadah kepada Allah 12 tahun. 12 tahun ibadah sama Allah. Banyak. Nah, ada juga zikir kalau pian amalkan pahalanya besar, pahalanya tinggi. Apa itu? Termasuk baca sholawat. Sholawatnya, sholawat apapun. Tapi ada sholawat, ulun dijazakan sama pian. Siapkan 50 ribuan. Ulun dijazakan kepada pian baca sholawat ini sekali, cuman pahalanya sama dengan membaca sholawat 1000 kali. Jadi 1 kali baca sama dengan 1000 baca sholawat. Apa itu Beb? Sholawat Al-Fatih. Ini sholawat ya diamalkan, diijazahkan daripada Al-Imam Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau langsung dapat sholawat tersebut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat apa? Sholawat Al-Fatih yang bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. 1000 sudah selamat. Baca lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. 1000 lagi. 1000 lagi. Bayangkan ya, kalau seandainya 10 aja sehari pian ngamalkan sholawat Al-Fatih, di sisi Allah pian dicatat mendapatkan seperti membaca 10.000 kali sholawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seandainya manusia bersolawat kepada Rasulullah sekali aja seumur hidup, kemudian diterima oleh Allah sholawatnya, lakafah, cukup bagi dia selamat dunia akhirat. 1 kali sholawat itu cukup untuk selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang bersolawat itu tidak dibalas pahala. Ketika orang bersolawat itu tidak dibalas surga. Enggak ada. Coba orang kalau sholat kan barang siapa yang sholawat sekian, puasa sekian, ini sekian. Tapi kalau sholawat itu tidak dibalas pahala, juga tidak dibalas surga.
Tapi kalau orang sholawat itu dibalas sholawat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra." Barang siapa yang sholawat kepadaku, maka Allah akan membalas kepada dia 10 sholawat, dibalas dengan sholawat. Loh kenapa, Beb? Karena yang bersolawat itu bukan kita, yang bersolawat yaitu Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pian, perhatikan itu bacaan solawat. Apa bunyinya, Pak? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itu artinya sama semuanya. Apa artinya? Memohon. Ya Allah, haturkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, aku mohon curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, aku berdoa, aku meminta kepadamu ya Allah, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad. Yang sholawat kitab Allah. Kitab Allah. Kitab Allah. Kalau sudah Allah yang bersalawat, pasti diterima apa ditolak? Pasti diterima lah. Karena itu orang sekali aja baca sholawat, Masya Allah, dengan khusyuk khidmat kemudian bersambung dengan nur dia dengan Nur Muhammad, bisa selamat dunia akhirat. Apalagi 10 sholawat, apalagi kita bersolawat sebanyak 100, apalagi kita bersolawat 1000. Dikatakan barang siapa yang membaca setiap hari membaca sholawat 10 kali, barang siapa yang setiap hari membaca sholawat 100 kali, 100 kali ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melancarkan semua kesulitannya dia, akan mengangkat semua derajat dia, Allah akan hapus semua kesalahan dia, dan Allah berikan jalan keluar apa yang menimpa dia di dalam kesulitan, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat dia 100. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 500 kali, baca selawat 500, okay? Lam yusibhul faqra, enggak akan kiri selama-lamanya. Insyaallah ada aja duit datang. Pitis insyaallah datang terus. Amin ya rabbal. Baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau surat Al-Fatihah tadi beda lagi fadilahnya. Ini kalau selawat beda juga. Yes. Maka tidak akan kiri selama-lamanya. Man shalla alayya alfan, barang siapa setiap hari bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah, lamman tamut hatta yara maq'adahu minal jannah, tidak akan meninggal dunia, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah, tidak akan dipanggil oleh Allah kecuali sudah diperlihatkan tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masyaallah. Jadi sebelum meninggal melihat surga dulu. Kalau seandainya sebelum meninggal tidak melihat surga, ibarat kata hidupnya dia akan dijadikan seperti hidup di dalam surga. Rumah tangganya berkah, rumah tangganya senang, rumah tangganya bahagia, rezekinya lancar, hatinya gembira, Masya Allah, anaknya nurut-nurut. Itu kan seperti hidup di surga, Pak. Artinya Allah perlihatkan sedikit kenikmatan surga buat dia di atas dunia sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat. Oke, karena itu ada sholawat sekali kita dapat seperti dicatat 1000 kali sholawat, yaitu sholawat Al-Fatih. Cari di internet ada tuh. Jadi HP ini jangan dibuat TikTokan aja. Dibuat browsing sholawat Al-Fatih. Tidak muncul. Sholawat apa muncul? Fadilah ini muncul. Baca. Oke, baca. Insyaallah akan disambung hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran adalah nurun wa hudan wa rahmah. Al-Quran
yang menerangi hidup pian, yang menerangi rumah tangga pian, yang menerangi rezeki pian. Baca biar rezekinya terang, hidupnya terang, nasibnya terang, rumah tangganya terang. Ada sempat baik. Nah, jangan lupa baca salah satu surat di dalam Al-Quran untuk kita amalkan hari-hari. Artinya 24 jam jangan sampai tidak baca Al-Quran, walaupun satu surat, walaupun satu ayat. Contoh misal, paling tidak setiap hari jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali pagi, 3 kali sore. Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Bacaan Qul huwallahu ahad itu sama di sisi Allah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca kulhu 3 kali, bukan kulhu 3 kali gitu. Baca surat Al-Ikhlas sampai selesai 3 kali, itu dapat pahala seperti hatam Al-Quran 1 kali. Oh, Rasulullah gak ngamalkan seperti itu. Ya emang kita ini pengen meniru Rasulullah, tapi kadang apa daya. Setan selalu menggoda kita, nafsu selalu menahan kita sehingga malas untuk ibadah kepada Allah. Tapi sempatkanlah paling tidak baca surat Al-Ikhlas. Suatu saat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad ditugaskan untuk mengajarkan orang-orang Islam dan termasuk juga menjadi imam-imam di kampung-kampung. Suatu saat ada sahabat Nabi dari kampung nang jauh mengadu ke Madinah. Ya Rasulullah, apa ada sahabat pian ini hari-hari kalau ngimam itu yang dibaca kulhu aile katanya. Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Besok lagi qul huwallahu ahad. Besok lagi qul huwallahu ahad. Mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dihajarnya kulhu. Nggih. Pikirnya ketua takmir masjid ini rugi bayar imam. Bacanya kulhu terus. Nah, akhirnya dipanggil. Itu panggil sahabat-sahabat itu panggil. Yang kalau ngimam itu baca surat Al-Ikhlas dipanggil. Dia ada. Bulan, sahabat, kenapa biar ini yang diamalkan, yang dibaca surat Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad terus, nggak ada surat yang lain, nggak ada hafal yang lain. Ya Rasulullah, saya hafal Al-Quran, saya bisa membaca semua surat, tapi karena saya baca Qul setiap sholat, karena saya cinta kepada Qul, saya cinta kepada Al-Ikhlas, saya cinta kepada Qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan sebagaimana kamu cinta kepada surat Al-Ikhlas. Okay? Kalimat tauhid Qul huwallahu ahad, Allah cinta kepada kamu. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Para orang-orang soleh memberikan kita panduan amal. Kalau pagi nggak sempat baca Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas ya 3 kali. Malam baca surat Al-Ikhlas ya. Kemudian habis maghrib juga bisa baca Al-Quran. Jangan lupa baca Yasin ya. Kenapa dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Barang siapa membaca Yasin sekali sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Bayangkan ya. Karena itu orang-orang bahari dulu, ulama-ulama kita ini bukan ulama mungol, bukan ulama kaleng-kaleng, mesti dikit-dikit baca Yasin. Orang selamatan baca Yasin, orang bikin acara baca Yasin, orang tahlilan baca Yasin. Coba orang tahlilan suruh hatam Al-Quran, kadang-kadang hadir, yakin dulu. Coba orang meninggal berapa? 7 hari, 3 hari, 40 hari, suruh ya Al-Quran satu-satu. 30 juz, yakin insya Allah ampih tahlilan di Kota Bangun. Kenapa? Kapuk. Kenapa? Al-Quran itu 30 juz. Nah, ulama kita pintar. Ini orang Kota Bangun ya, orangnya pemalas, orangnya berat. Apalagi orang umat akhir zaman ini orangnya ngalih untuk sangat beramal.
cintanya orang soleh kepada kita, cintanya para aulia kepada kita, sehingga mereka mencari amalan yang mudah untuk diamalkan oleh orang awam, tapi pahalanya yang tinggi, pahalanya yang banyak. Maka disusunlah acara-acara, dibikin maulidan, dibikin hurdahan, dibikin tahlilan, dibikin selamatan, dibikin ini bacanya ini bacanya ini bacanya ini. Supaya apa? Supaya yang malas-malas ibadah tetap dapat pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama seperti ini nih, yang tidak hanya memikirkan selamatnya dia sendiri, tidak memikirkan amalnya dia sendiri, tidak memikirkan pahala dia sendiri, tapi juga memikirkan umat Muhammad. Bagaimana umat Nabi Muhammad yang malas-malas tuh juga pahalanya banyak di sisi Allah. Karena itu, amalkan ini ya, amalkan ini ya, amalkan ini ya, baca ini ya, baca ini ya, termasuk baca surat ya Yasin. Baca surat Yasin sekali sama dengan ngaji Al-Quran 30 juz. Mana lebih afdal, baca Al-Quran 10 kali sama baca Yasin sekali? Ya tetaplah baca Al-Quran 10 kali, kalau perlu baca Al-Quran 30 juz lebih afdal. Ya, bagi yang mampu, bagi kita kalau sudah terbiasa. Bayangkan Yasin dengan Al-Quran 30 juz, ya tetap 30 juz itu lebih utama. Cuman para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bisa mending ini. Hurufnya Al-Quran lebih banyak, surat Al-Quran lebih banyak. Yasin cuma 1 surat. Kemudian ayatnya pun terbatas. Kita di sini bukan menghitung banyak-banyaknya huruf dan banyak-banyaknya surat, tapi kita menghitung pahala yang banyak tapi amalan yang sedikit, termasuk yaitu baca surat Yasin. Ada hajat, baca Yasin. Ada orang sakit, baca Yasin. Ada orang meninggal dunia, baca Yasin. Orang ada musibah, baca Yasin. Ada orang punya keperluan, baca Yasin. Oh, istimewa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, ya, amalan-amalan sudah diatur oleh para aulia, para orang-orang soleh, mulai pagi sampai malam. Tapi sedikit itu Pak, Yasin. Baca Qul 3 kali. Baca ini, baca ini. Tapi kalau biar amalkan, insya Allah Allah akan berikan, Allah jadikan biar sugih di akhirat dengan pahala-pahala yang akan membahagiakan kita dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Habib Abdullah bin Haddad memberikan ijazah kepada para murid-muridnya, dan ijazah tersebut sampai kepada kita, sampai kepada saya. Kalau pengen rumah tangga barokah, suami istri tetap insya Allah harmonis terus, anak-anaknya nurut-nurut, kalau masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam. Yang kedua, kalau masuk rumah jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian baca surat baca surat Al-Falaq sekali dan surat An-Nas sekali, dan baca ayat kursi. Insya Allah Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga penuh dengan kebahagiaan, rumah tangga kita penuh dengan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga kita penuh dengan ketaatan ibadah kepada Allah, dan rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh salah satu amalan-amalan yang harus kita amalkan, yang mana kita sudah ngaku tadi amal kita masih sedikit. Amal kita sedikit atau banyak? Sedikit. Karena itu yuk kita amalkan amalan yang sudah diajarkan, yang sudah disusun oleh para orang-orang soleh, agar kita memperoleh keselamatan dunia maupun akhirat. Jamaah majelis Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga paling nyaman untuk mengamalkan sholawat ini ya sholawatan di majelis. Kenapa, Beb? Karena insya Allah kadang ngantuk, kadang juga disenggol sama istri. Nah, istri juga kadang perlu juga seret sama suami. Kenapa? Di majelis. Coba biar malam Jumat sholawatan. Di balik semambul, Bang. Mas, amping sudah baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. SMS masuk.
WA masuk, bergetar, apa HP-nya, apa malam Jumat nih nyamannya ngapain ya? Masak mie. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sholawatan di majelis sejam, 2 jam, nggak ada yang ganggu, semuanya khusyuk. Nggak ada yang ganggu, semuanya penuh dengan seksama. Nggak kerasa, bukan sekali, 2 kali kita sholawat, bahkan ratusan, bahkan ribuan kita mampu bisa baca sholawat di dalam majelis. Kenapa? Tidak terasa, karena kalau kita sholawatan sama-sama, hafathumul malaikah, malaikat umpat juga bersolawat. Kalau dia di rumah, beber sejadah solawatan, malaikat nggak hadir. Pribadi dengan pribadi, sendiri dengan sendiri. Cuma ketika ada orang kumpul-kumpul solawatan sama-sama, kumpul-kumpul zikir sama-sama, hafathumul malaikah wa ghasyat anhumur rahmah, malaikat ikut gabung dan rahmat ikut turun ada di situ. Karena itu orang kalau hadir di majelis, coba lihat, nggak ingat apa-apa, enjoy, senang, nggak mikir apa-apa, masalah hilang, beban hidup hilang, hutang hilang, kesulitan hilang, lupa segala-galanya urusan dunia. Kenapa? Asyik orang selawatan. Oke, pusing-pusing, udah rumah, nguyuk masalah, hadir majelis hilang pusing, pulang majelis tambah pusing. Di majelis itu nyaman. Kenapa? Hafathumul malaikah, karena di majelis itu banyak malaikatnya. Karena itu sepusing apapun, sejenuh apapun, segalau apapun, coba pian hadir majelis hilang bujur-bujur. Nah, kenapa? Karena di majelis itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut hadir di situ. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang murid bertanya kepada seorang guru, "Wahai Syekh, wahai guru, kenapa ya ketika saya di majelis hati saya lebih tenang, hati saya lebih tentram, pikiran saya lebih damai ketimbang saya sholat. Kalau sholat pikirannya kemana-mana, sholat masih galau, sholat masih pusing, tapi di majelis enggak." Apa guru menjawab? Ya, betul. Di majelis kadang lebih menenangkan jiwa, menenteramkan hati, menenangkan pikiran. Kenapa wahai Syekh? Karena ketika kita sholat, maka amal kita yang naik ke langit. Kita sholat nih, amal kita naik ke langit. Oke? Kemudian kalau kita sama-sama berkumpul di majelis, maka rahmat Allah yang turun. Lebih nyaman mana, lebih mudah mana? Dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Jangan ketawa. Gak perlu ditawain ini. Nah. Dari atas, oh ya, dari atas ke bawah nyaman. Tapi dari bawah ke atas, setengah mati, pian ngelempar dari bawah ke atas. Masya Allah, itu aja. Tapi ketika pian dari atas, kada usah dilempar, terjun sendiri dengan mudahnya. Pian naik tangga misal, naik tangga atau naik jalan, nanjak. Ini setengah mati, Pak. Kenapa? Karena dari bawah ke atas nanjak. Tapi kalau turun, guling-guling sampai. Itu juga, ketika kita sholat, maka kalau hati kita belum betul-betul disiapkan, maka sulit amal naik ke langit. Kenapa? Karena belum kuat sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pian kuat sambungan dengan Allah, kemudian pian sholat, Masya Allah, pian akan lupa dunia dan seisinya. Seperti siapa? Seperti dikisahkan Sayyidina Muhammad bin Waqi', Syekh Muhammad bin Waqi'. Ketika sidin sholat di tengah-tengah kota Basrah, ketika beliau sholat di masjid tengah-tengah kota Basrah, tiba-tiba itu masjidnya runtuh ambruk. Bayang
Orang-orang kaget, orang-orang berhambur. Kenapa? Mencari, kayak ada meninggal, ada yang kecelakaan kah? Ternyata di tengah-tengah puing-puing itu dicari-cari nggak ada korban. Setelah diteliti, dicari-cari, ternyata masih ada orang yang selamat di pojokan, sampingnya runtuhan dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud loh. Kemudian pas sudah dibersihkan, kemudian badannya yang kotor dibersihkan, baru ini Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kemana masjidnya dan? Enggak kerasa. Loh, kemana masjidnya? Ini masjidnya roboh, masjidnya runtuh. Pian kada mendengar kah? Saya yang sudah saya rasakan nikmat, yang sudah saya ingat Allah, maka hilang, maka tidak ingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita belum punya. Karena itu kita sulit khusyuk hadir dengan seksama ketika kita mengerjakan sholat. Nah tapi kalau di majelis siapapun berhak, semua pun bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan Allah Subhanahu kumpulkan dengan para malaikatnya. Nah, dari langit turunan semuanya ke bumi, ikut andil, ikut gabung ketika orang-orang menyebut-nyebut nama Allah, ketika orang-orang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ayo, sesibuk apapun sempatkan hadir majelis, sesibuk apapun sempatkan hadir majelis zikir, sesibuk apapun sempatkan untuk tuntun anak istri kita supaya sama-sama hadir, sama-sama dicintai oleh Allah, sama-sama diberikan kasih sayang Allah, sama-sama dianugerahkan hidayah, kekuatan, keselamatan, sehingga sama-sama sekeluarga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga sudah malam. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini dan apa yang kita bahas pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum